Selamat pagi semua. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang CSS. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang pengertian dan cara kerja CSS. Setelah kita mengetahui bagaimana cara kerja CSS dan bentuk penulisannya, hari ini kita akan melanjutkannya ke bagian selektor pada CSS dan format teks pada CSS. Materi yang akan dibahas hari ini ada dua, yaitu seperti yang sudah dibilang sebelumnya, yaitu tentang selektor CSS dan format teks pada CSS. Pada materi sebelumnya, kita sudah mengetahui tentang apa itu CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu sebuah bahasa script yang mempunyai fungsi untuk membuat dan mendukung file HTML menjadi dinamis dan indah. CSS juga bisa digunakan untuk mengatur dan mendesain tampilan dari sebuah website. Tampilan yang dapat diatur sangat beragam, mulai dari warna teks sampai warna background. Untuk memilih elemen-elemen pada HTML yang ingin diatur tampilannya dengan CSS, dapat menggunakan selektor. Selektor merupakan sebuah tag HTML yang digunakan pada CSS agar elemen tersebut dapat dimanipulasi atau ditambahkan gaya atau tampilan pada CSS. Selektor juga dapat berupa tag HTML itu sendiri atau bisa juga berupa nilai dari atribut sebuah kelas maupun ID pada tag HTML. Di dalam selektor terdapat dua buah bagian penting yang perlu dipahami, yaitu property dan value. Kedua bagian tersebut adalah inti daripada CSS. Pertama, kita bahas tentang property terlebih dahulu. Property adalah jenis atau nama tampilan gaya untuk menentukan style pada tag HTML. Dengan property lah, sebuah tag HTML dapat diubah menjadi sifat CSS. Misalnya, menambahkan color, background, text align, dan lain sebagainya. Banyak properti yang bisa digunakan untuk memanipulasi elemen HTML agar desain web lebih menarik. Lalu selanjutnya tentang value. Value artinya nilai yang berfungsi untuk menentukan nilai dari properti pada saat mendeklarasi CSS. Misalnya, property color. Maka value yang harus diberikan adalah nama warna, bisa juga berupa kode heksa daripada warna maupun RGB atau red, green, and blue. Perhatikan contoh di sini. Dari pengertian property dan value tadi, bisa dilihat bahwa dalam contoh di sini, yang menjadi selektornya adalah P, yaitu elemen paragraf pada HTML. Dan yang menjadi propertinya adalah text align dan color, sedangkan value-nya adalah center dan black. Selanjutnya, kita akan membahas tentang jenis-jenis selektor. Terdapat 5 jenis selektor pada CSS, antara lain yaitu yang pertama, selektor tag, yang kedua, selektor class, yang ketiga, selektor ID, yang keempat, selektor atribut, dan yang kelima adalah selektor universal. Kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama yaitu selektor tag. Selektor tag sering juga disebut sebagai type selector. Selektor ini akan memilih elemen berdasarkan nama tag elemen HTML itu sendiri. Sebagai contoh, bisa dilihat yang digunakan di sini adalah elemen P sebagai selektor, dan properti yang digunakan adalah color, dan value-nya adalah blue. CSS ini akan membuat warna teks pada elemen tag P menjadi warna biru. Jenis yang kedua yaitu selektor class. Selektor class merupakan selektor yang memilih elemen berdasarkan nama kelas yang diberikan, dan juga selektor kelas dibuat dengan tanda titik di depannya pada saat pembuatan CSS. Sebagai contoh, bisa dilihat selektor di sini bernama pink, di mana ditandai dengan tanda titik di depan tulisan pink. Setelah memiliki selektor kelas bernama pink, sekarang tinggal menggunakannya dengan menambahkan atribut kelas pada elemen tag HTML yang ingin memakai CSS tersebut. Yang ketiga yaitu selektor ID. Jenis selektor ini hampir sama dengan selektor kelas. Hanya saja yang berbeda adalah selektor ID ditandai dengan tanda pagar dan hanya boleh digunakan oleh satu elemen saja.
tidak seperti kelas yang bisa dipakai oleh lebih dari satu elemen. Sebagai contoh, bisa dilihat penulisannya hampir sama dengan kelas. Yang membedakannya hanya tanda pagar di depan nama selektor. Selanjutnya adalah selektor atribut. Selektor atribut adalah selektor yang memiliki atau memilih elemen berdasarkan atribut. Selektor ini juga hampir menyerupai selektor tag yang sudah dijelaskan di awal. Sebagai contoh, bisa dilihat juga bahwa elemen yang dipilih adalah input dengan atributnya adalah type text. Dan yang terakhir adalah selektor universal. Selektor ini digunakan untuk menyeleksi semua elemen tidak terkecuali apapun selama masih pada jangkauan tertentu. Sebagai contoh, bisa dilihat tanda bintang atau asterisk di situ melambangkan semua atau keseluruhan. Artinya, semua elemen pada HTML akan mengalami perubahan yang dibuat pada CSS ini, di mana semua elemen akan memiliki garis solid dengan ukuran 1 pixel dan berwarna grey atau abu-abu. Jadi, itulah jenis-jenis selektor yang bisa digunakan untuk mempermudah penggunaan CSS pada HTML. Semua jenis yang tadi disebutkan bisa digunakan sekaligus dalam situasi tertentu. Berikutnya, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu format teks pada CSS. Format teks pada CSS sebenarnya ada banyak sekali, tetapi yang akan dibahas pada hari ini cuma 3, yaitu text color, text alignment, dan text decoration. Kita masuk ke format yang pertama, yaitu text color. Text color merupakan format teks yang digunakan untuk mengatur dan merubah warna daripada teks. Properti yang digunakan dalam format ini tentu saja adalah color. Dengan value-nya bisa dibuat dengan nama warna atau dengan kode hexa maupun RGB. Format kedua yaitu text alignment. Text alignment merupakan format teks yang berfungsi untuk mengatur jarak dan posisi dari teks yang ditampilkan di browser. Properti yang digunakan di sini yaitu align, dan value atau nilai yang digunakan pada format ini ada 4, yaitu right yang artinya kanan, left yang artinya kiri, center yang artinya di tengah, dan justify yaitu rata kanan kiri. Format yang ketiga yaitu text decoration. Format ini bertujuan untuk mengatur atau menghapus dekorasi yang terdapat pada teks. Misalnya garis. Pada format ini terdapat 3 nilai yang bisa digunakan, yaitu overline, yaitu artinya ada dekorasi garis di atas teks. Yang kedua yaitu line group, yaitu dekorasi teks di mana ada garis yang berada di tengah-tengah teks. Dan yang ketiga adalah underline, yaitu dekorasi teks di mana terdapat garis berada di bawah teks. Untuk format teks sendiri, sebenarnya masih banyak yang bisa digunakan untuk memperindah ataupun mengatur tampilan web selain 3 yang disebutkan tadi. Semua itu bisa kalian cari di internet. Tapi, nanti Bapak akan sertakan juga beberapa link yang bisa kalian cari, baik itu dari YouTube maupun dari blog ataupun WordPress orang yang bisa kalian pelajari. Jadi, itu saja untuk materi hari ini, dan jangan lupa tugasnya yang belum dikumpul, segera dikumpul, karena hari ini kalian ada tugas lagi dari saya, dan jikalau tidak dikumpul, maka tugasnya nanti akan bertumpuk. Terakhir, terima kasih sudah mendengarkan video ini sampai selesai, dan selamat belajar untuk kalian semua.